Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kalau anugerah Tuhan itu semakin nyata di dalam kehidupan kami. Anugerah Tuhan itu tidak pernah berhenti, selalu baru setiap hari kami rasakan ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, anugerah Tuhan itu pun kami dapatkan melalui kebenaran firman Tuhan yang menolong kami untuk mengenal Tuhan, mengenal betapa dalam dan besarnya kasih Tuhan di dalam hidup kami. Menolong kami untuk melihat betapa bejatnya kami ini ya Tuhan. Menolong kami untuk berkaca, siapakah diri kami ini ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan. Tolong kami supaya kami boleh duduk dengan tenang, mendengarkan dengan baik. Karena kami tahu ya Tuhan, hati kami ini adalah hati yang penuh dengan pikiran-pikiran yang kotor. Pikiran kami itu terkadang begitu liarnya sehingga firman Tuhan yang seharusnya boleh menolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, yang mengerti hati dan kehendak Tuhan, itu seringkali kami tidak fokus dan banyak sekali gangguan-gangguan yang ada di dalam pikiran kami. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Roh Kudus yang boleh menerangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh fokus dan berkonsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini ya Tuhan, kiranya Tuhan tolong supaya apa yang hamba-Mu persiapkan ini, hamba boleh persampaikan dan kami semua boleh mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian. Ya, kita bersyukur kalau hari ini kita sudah ada di dalam pembahasan yang keberapa Bapak Ibu? Ampun, kita itu persiapan khotbah sampai jam 4 pagi loh. Asal lupa ya. Keempat ya, ingat ya tulip, berarti ini iya kalau iya. Jadi kalau nggak sampai 5 berarti tuli ya. Oke, nah hari ini kita akan buka Alkitab kita, Yehezkiel pasal 36 ayat 26 sampai 27. Yehezkiel pasal 36 ayat 26 sampai 27. Kita baca secara bersama-sama ya Bapak Ibu. Yehezkiel pasal 36 ayat 26 sampai 27. Kita baca bersama-sama, jika sudah mendapatkan, kita baca 3 ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ya, hari ini tema kita itu adalah irresistible grace, atau anugerah yang tidak dapat ditolak. Mungkin dari antara kita berpikir, ya Tuhan apalagi ini Tuhan ya, istilah apalagi ini. Kemarin, coba Bapak Ibu review sedikit, T itu apa T? Baru 20%. L? Ya mungkin, boro-boro mau ingat isi khotbah, cuman tahu istilahnya aja gue lupa gitu ya. Beban hidupku ini sudah berat, cuman tahu apalagi tanggal tua. Tapi sebenarnya ya Bapak Ibu ya, kalau kita benar-benar mengikuti khotbah seri ini sebenarnya itu mempermudah beban hidup kita loh. Ya, karena memang segala sesuatu yang mudah itu pasti akan diawali dengan kesulitan atau kerepotan yang luar biasa. Benar gak Bapak Ibu? Kita bisa melakukan sesuatu dengan mudah itu karena apa? Sebelumnya karena ada sakit, ada kerepotan, ada tangisan di awal. Kalau dalam peribahasa Indonesia itu ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mana cakepnya nih? Cakep gitu ya. Ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya. Nah, ini saya ada pantun lagi nih. Ada ular di tengah sawah. Ketemu kera lagi lempar gelas. Tulip bukannya susah, tapi kitanya aja yang males. Mana cakepnya? Ada lagi nih. Jalan-jalan ke Medan untuk beli ulos. Membeli ulos yang penuh gambar. Belajar tulip janganlah bolos, supaya jadi orang Kristen pinter. Ya.
Ini saya bikinnya berhari-hari loh Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu jemaat sekalian, memang repot ya, susah, kita nggak ngerti mungkin. Tapi percayalah, setelah kita belajar tulip ini, pasti ada sesuatu yang berbeda kita dapatkan. Ya, kita akan punya perspektif yang berbeda melihat hidup kita ini dan bagaimana relasi kita kepada Tuhan dan sesama. Mungkin sebagian besar dari antara kita ya, waktu mendengar, kok Tuhan cuma pilih sebagian orang ya, terus sebagiannya lagi gimana dong? Kita mungkin ada merasa terganggu dengan ajaran-ajaran seperti ini. Kita mungkin merasa kayaknya nggak gitu deh Tuhan itu ya, kayaknya Tuhan itu sepertinya nggak begitu yang saya tahu selama ini. Bapak Ibu, kita sebaiknya memang menerima ajaran dengan penuh ketundukan. Sekalipun hal itu mungkin secara psikologis mengganggu kita. Ya. Gangguan ini terjadi bukan karena kesalahan di dalam ajaran Alkitab, tapi karena keterbatasan pikiran kita. Apalagi pikiran kita ini sudah tercemar dengan dosa. Maka akan terbatas sekali kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah, sama seperti anak kecil ya, yang sulit sekali untuk bilang bahwa papa mamanya itu mengasihi dia, sementara papa mamanya sedang mendisiplinkan dia. Nggak ada anak yang bilang waktu anaknya dipukul begitu ya, misalnya Josia dipukul atau didisiplinkan. Nggak ada anak yang otomatis bilang, papi mami saya merasakan kasih sayangmu dengan cara kau pukul saya. Nggak ada yang begitu. Anak-anak pasti akan susah sekali merasakan kasih orang tua ketika orang tua mendisiplinkan mereka. Dan saya yakin Bapak Ibu, waktu Pak Henry menyusun tema tulip ini itu bukan hanya sekedar bertujuan supaya jemaat GKY Bengkulu itu pintar berdebat gitu ya. Berdebat dengan tidak hanya sekedar agama lain tapi aliran-aliran yang berbeda dari gereja reform gitu. Atau mungkin supaya Pak Henry itu mempersulit hidup jemaat GKY gitu ya. Bukan gitu ya. Tapi dengan tujuan kita itu benar-benar menyadari anugerah Allah yang tidak ternilai di dalam hidup kita. Beberapa ringkasan ya, saya coba ringkas lagi tentang tulip ini yang sudah kita belajar. Yang pertama itu adalah total depravity ya, kerusakan total. Ini adalah satu keadaan di mana apapun yang dilakukan oleh manusia itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Ya, kita ini ibarat seperti anak kecil ini, penuh dengan lumpur dosa. Kita sentuh apapun itu akan jadi kotor. Guci yang mau kita bersihkan gak akan pernah bersih karena tangan kita itu ada lumpur. Bahkan perbuatan baik kita itu pun rusak di hadapan Tuhan. Mungkin anak kecil ini saya mau bersihin mobil papa, tapi yang terjadi apa? Kotor. Nah ini kita tuh seperti itu Bapak Ibu ya. Apapun yang kita kerjakan itu kotor di hadapan Tuhan. Menjijikkan di hadapan Tuhan, sekalipun itu perbuatan baik. Bapak Ibu, lalu apa perbedaan Calvinis dan Arminian? Sekali lagi ya Bapak Ibu, ini tulip ini muncul karena sedang mengkontra ajaran Arminian. Nah, ajaran Arminian ini ada salah satu ilustrasi yang cukup baik ya, gambar yang saya temukan di internet. Jadi kalau Arminian itu mengatakan kita itu nggak mati kok, kita tuh cuma sakit, ya sakit rohani. Kita tuh masih bisa respon sama Tuhan. Tapi kalau pengajaran Calvinis, pengajaran Reform itu bilang kita tuh sudah betul-betul mati, udah RIP gitu ya. Sudah nggak bisa merespons apa-apa dengan kebaikan Tuhan. Kita itu nggak bisa respon, boro-boro mau respon, cari Tuhan aja nggak bisa. Makanya jangan heran manusia itu jahat Bapak Ibu. Karena siapa? Sudah mati rohani. Jangan heran itu anak-anak bisa dengan sendirinya melakukan kejahatan tanpa diajarin. Maka kalau manusia tidak mampu untuk mencari Allah, konsekuensi logisnya adalah manusia butuh intervensi Tuhan. Ingat ya, kita itu udah mati total tuh, udah RIP, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak bisa merespons Allah. Maka yang konsekuensi logisnya adalah yang kedua adalah unconditional election, ya kita butuh intervensi Tuhan, kita butuh Tuhan yang langsung memilih kita, gitu ya, Tuhan yang langsung bekerja. Dan intervensi Tuhan ini jelas sekali tidak pernah berdasarkan kelebihan atau kebaikan seseorang. Karena manusia sudah rusak total, ingat ya semua kita sama, udah mati secara rohani. Dan Tuhan datang untuk memilih kita. Dan Tuhan tidak pernah memilih kita itu karena kita baik, ya karena kita itu pintar atau karena kita punya kelebihan apa-apa. Dia memilih untuk menyelamatkan kita itu karena hak prerogatif Tuhan atau kedaulatan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Kalau di dalam Alkitab
Itu banyak sekali kita tuh bingung ya, kenapa Tuhan misalnya pilih Habel bukan Kain? Padahal Kain itu anak pertama, ya kan? Atau misalnya Tuhan pilih Ishak, kenapa bukan Ismail? Atau misalnya Tuhan pilih Yakub, kenapa bukan Esau? Padahal Esau itu anak pertama. Atau misalnya Tuhan pilih Daud, kenapa bukan saudara-saudaranya yang gagah perkasa? Atau misalnya Tuhan tuh pilih bangsa Israel, kenapa bukan pilih bangsa Kanaan atau bangsa Edom gitu yang jauh lebih hebat-hebat orangnya. Bangsa Israel tuh gak ada apa-apanya. Kita gak pernah tahu, tapi yang bisa kita tahu adalah ia memilih tanpa syarat. Tanpa syarat. Bukankah ini melegakan bagi kita Bapak Ibu? Dia pilih kita tuh bukan karena kita udah selesai S1, bukan. Dia pilih kita tuh bukan karena kita udah berapa banyak sumbangsi kita di negara ini misalnya. Dia pilih kita tuh tidak peduli kita udah lulus SMP kek, udah lulus SD kek, nggak peduli. Dia pilih kita tuh tidak peduli kita dari suku apa. Dia pilih kita tuh tidak peduli seberapa buruknya masa lalu kita. Dan bukankah ini melegakan sebenarnya? Tuhan tidak memilih kita karena kelebihan kita Bapak Ibu. Dan juga tidak akan ada dosa yang menghalangi kita sehingga Allah tidak memilih kita. Maka bersyukurlah Bapak Ibu kalau kita itu adalah orang-orang pilihan. Dari sekian miliar orang kita dipilih untuk menikmati anugerah Tuhan. Bapak Ibu pernah nonton film-film tentang film-film tentang prediksi akan ada bencana alam besar gitu ya. Rata-rata biasanya orang yang dipilih masuk ke bunker itu ya, atau misalnya kapal penyelamat, atau misalnya mereka mau pergi ke planet lain, itu biasanya orang-orang yang kompeten. Benar nggak ya? Yang punya kapabilitas, sehingga nanti ketika mereka masuk ke dunia atau zaman yang baru, orang-orang ini itu bisa menunjang kehidupan manusia. Yang dipilih apa? Biasanya dokter, ya, kemudian arsitektur, ahli biologi, termasuk mungkin pendeta kali ya, hamba Tuhan gitu ya. Jadi kalau orang bank mungkin enggak kali ya. Jadi rakyat jelata tuh nggak masuk hitungan gitu. Rakyat jelata nggak masuk hitungan. Orang pasti akan dipilih orang-orang yang kira-kira nanti ini dia bisa apa ya di sana ya. Kira-kira dibutuhkan untuk apa, Bapak Ibu. Tapi Tuhan tidak begitu. Ia tidak memilih kita itu berdasarkan kau sudah buat apa buat saya. Enggak Bapak Ibu. Peranmu untuk kekristenan nanti kira-kira bakalan baik nggak ya? Atau malah menghancurkan kekristenan? Peranmu nanti di sorga nanti berdampak nggak gitu? Enggak Bapak Ibu. Lalu muncul pertanyaan, lalu Tuhan nggak adil dong? Masa sebagian saja yang dipilih gitu ya? Lalu yang nggak dipilih itu gimana? Berarti Tuhan ciptakan mereka memang untuk masuk neraka. Ih Tuhan jahat dong. Ini kan seringkali muncul kan? Masalah-masalah, pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut atau menyerang dari tulip ini. Bapak Ibu, kalau seandainya kita lagi di lampu merah nih, di lampu merah simpang 5 gitu ya. Lalu ada pengamen datang, kita cuekin. Pengamen yang pertama datang, kita cuekin. Pengamen yang kedua datang, kita cuekin lagi. Gitu ya. Lalu pengamen yang ketiga datang, gue kasih 2.000 lah gitu. Pertanyaannya, berhak nggak pengamen yang pertama dan kedua yang saya hiraukan itu lalu datang kepada saya, gebukin saya dan mengatakan, dasar kamu perempuan tidak adil. Saya belum pernah ketemu dengan orang sejahat kamu. Kenapa kamu kasih dia uang, saya enggak? Saya akan bawa kamu ke polisi karena kamu tidak adil sama saya. Berhak nggak si pengamen yang pertama sama kedua itu marah sama saya? Saya yakin kita sepakat bahwa yang dilakukan pengamen yang ngegebukin saya itu adalah tindakan yang salah besar. Saya berhak dong kasih uang saya ke siapapun, benar nggak Bapak Ibu? Saya berhak cuek kepada siapapun. Wong duit saya. Yang dapat ya itu belas kasih saya, yang nggak dapat ya memang seperti itu keadaannya. Bapak Ibu juga begitu dengan Allah. Kenapa kita seringkali bisa bersikap rasional kepada diri kita sehingga sementara kita kepada Tuhan itu bersikap seenaknya seperti itu. Dan firman Tuhan di dalam Roma pasal 9 ayat 15 dikatakan, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan,
Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Lalu ada yang bilang, tapi bukannya dia itu maha kasih ya, kenapa dia itu tidak mengasihi semua orang aja, kan gampang sebenarnya ya. Dia itu maha kasih, dia harusnya bisa memilih semua orang dong, harusnya kan dia menghendaki itu semua orang ini percaya, nggak adil dong Tuhan cuma pilih sebagian orang. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita mengatakan Allah itu nggak adil karena hanya memilih sebagian saja, itu sebenarnya bukan konsep yang adil Bapak Ibu. Kita kurang paham konsep keadilan. Dan bukankah sebenarnya adil itu harusnya Allah menghukum semua orang yang bersalah. Adil itu adalah menghukum yang bersalah, ya kan? Dan kalau kita mengatakan Allah itu adil, harusnya dia menghukum semua orang. Itu yang adil, benar nggak? Misalnya ya Bapak Ibu, ini saya kasih ilustrasi ini. Waktu pengamen 1, pengamen 2, pengamen 3 datang kepada saya. Pengamen 1, pengamen 2 itu saya hiraukan. Kemudian datang pengamen 3, ya ingat ya pengamen ini dalam keadaan miskin, dalam keadaan lapar. Lalu datang pengamen 3, saya kasih 500.000. Sehingga dia bisa makan selama 7 hari bersama dengan keluarganya. Lalu apakah pengamen yang pertama dan kedua tadi, di dalam kemiskinannya nggak bisa makan, kelaparan, apakah penyebabnya adalah saya? Apakah karena saya kasih 500.000 kepada pengamen ketiga itu menyebabkan nomor 1 dan 2 itu lapar, miskin? Dua orang yang kelaparan ini memang sudah lapar karena kondisinya dari awal seperti itu, miskin dan lapar. Tidak ada intervensi dari saya. Mereka bertiga ini kondisinya miskin dan kelaparan. Kenapa orang ketiga ini bisa makan? Karena saya pilih untuk kasih 500.000. Kenapa orang pertama dan kedua ini miskin dan lapar? Tidak bisa dikatakan karena saya nggak pilih mereka. Tapi karena memang pada dasarnya mereka itu sudah hidup miskin dan kelaparan. Mengerti ya Bapak Ibu ya? Orang pertama dan kedua ini tidak bisa dikatakan mereka lapar gara-gara saya. Tidak. Tapi mereka lapar dan miskin karena memang begitu keadaan mereka. Sementara orang yang ketiga ini dari lapar dapat 500.000 itu karena belas kasihan saya. Jadi pada waktu seseorang akan dihukum di neraka, itu bukan karena Tuhan gak pilih Bapak Ibu. Tapi memang dia mati karena dosanya. Itu yang adil. Tapi yang dipilih akhirnya tidak mati di dalam dosa, mereka diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka. Jadi apakah orang yang tidak dipilih nanti akan dihukum karena Tuhan? Bukan, tapi karena mereka memang sudah berdosa. Ingat ya, total depravity, mati secara rohani, dan upah dosa itu adalah maut. Maka sekali lagi Bapak Ibu bersyukur Bapak Ibu, kita ini bukan hanya sekedar dapat 500.000 Bapak Ibu. Kita dapat anugerah keselamatan, jaminan keselamatan, hidup kekal. Dan masihkah kita menyia-nyiakan anugerah keselamatan itu Bapak Ibu? Dan ini akan membawa kita kepada pemahaman yang selanjutnya, limited atonement, atau penebusan yang terbatas. Bapak Ibu, dia sudah memilih kita, ya, dan dia hanya menebus orang-orang yang terpilih itu. Penebusannya itu nggak akan mubazir, Bapak Ibu. Penebusannya itu tepat sasaran kepada orang-orang yang dipilih saja. Berbeda dengan Arminian, Bapak Ibu. Kalau Arminian mengatakan gini, Tuhan Yesus itu mati bagi semua orang tanpa terkecuali. Jadi kalau dia katakan ya dia masuk surga. Tapi kalau dia katakan tidak, ya dia nggak masuk surga. Ini hati-hati Bapak Ibu, ini pandangan yang sangat berbeda sekali. Nah kalau pandangan Arminian itu katakan Tuhan itu mati bagi semua orang, semua tanpa terkecuali. Tinggal tergantung orangnya itu mau terima atau enggak. Nah, saya pernah mendengar ada orang bilang begini ya, sebenarnya ya Cuantau, ini pandangan Arminian ini itu sebenarnya lebih mudah dimengerti loh Cuantau. Ini lebih masuk akal ketimbang pandangan Reform atau Calvinis yang mengatakan Tuhan Yesus itu mati hanya untuk orang-orang pilihan. Itu justru nggak masuk akal itu saya Cuantau. Kayaknya lebih pas ini yang Arminian ini. Nah benarkah demikian Bapak Ibu? Ternyata enggak loh. Justru akan banyak sekali bertabrakan dengan ayat-ayat di dalam firman Tuhan. Arminian ini banyak sekali akan menabrak konsep-konsep yang ada. Misalnya apa Bapak Ibu? Saya umpamakan lah ya,
saya bawa refreshment untuk semua jemaat GKY yang terdaftar. Katakanlah itu 200 orang. Ya. Lalu saya pesanlah makanan ke Bu Daud. Bu, pesannya untuk semua jemaat GKY yang terdaftar. Ya, yang sudah atestasi. Pokoknya yang namanya pernah, walaupun dia pernah masuk 1 kali, 2 kali itu sudah terdaftar, oke. Pesannya Bu Daud 200 orang. Tapi ternyata yang daftar link gitu ya cuma 30 orang. Ini sekalian nyindir ini ya. Daftar link cuma 30 orang. Yang datang 60. Lalu bagaimana dengan sisa makanan itu Bapak Ibu? 140 itu ada sisa. Walaupun kenyataannya sih bakalan nggak akan sisa sih, paling Mario bawa 23 biji gitu ya bawa pulang, Martin 53 biji dia bawa pulang, ya barman dia bagi-bagi ke anak-anak perkantas gitu ya, pasti gitu, nggak akan mubazir. Tapi gini loh Bapak Ibu, sama halnya dengan kematian Kristus. Ngapain Kristus mati bagi mereka yang sudah jelas-jelas bakalan ke neraka? Gitu. Kematian Kristus akan sia-sia bagi mereka. Untuk apa Kristus itu mati bagi orang yang sudah yang akan binasa? Dan kalau betul-betul Tuhan Yesus itu bertujuan untuk menyelamatkan semua orang, dan pada akhirnya tidak semua orang selamat Bapak Ibu, maka kita dapat menyimpulkan Allah itu tidak berkuasa merealisasikan rencananya. Benar ya? Misalnya gini nih, Tuhan itu kan pengennya semua orang selamat ya kan, tadi kan Arminian mengatakan bahwa Kristus itu mati untuk semua orang, berarti dia pingin semua orang selamat. Tapi pada kenyataannya kan nggak gitu, nggak semua orang selamat. Berarti apa? Tuhan tidak berkuasa merealisasikan rencananya. Berarti Tuhan itu tidak maha tahu. Dan ini bertentangan dengan banyak sekali firman Tuhan Bapak Ibu, ayat-ayat firman Tuhan. Dan kita yakin bahwa Allah tidak mungkin membuat rencana yang dia sendiri tidak kehendaki. Dan ada beberapa ayat-ayat lain Bapak Ibu yang kaum Arminian akan kebingungan dengan ayat-ayat seperti ini. Ya, akan kesulitan menjawab atau menjelaskan ayat-ayat misalnya itu Efesus 5 ayat 25 ya. Itu sementara berbicara tentang suami istri, dan Tuhan itu Rasul Paulus mengumpamakan itu suami dan istri itu seperti relasi antara Kristus hanya mati bagi mempelainya. Gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa Kristus itu hanya mati bagi mempelainya, bukan mempelai orang lain. Ya, karena suami itu memang harus berkorban bagi istrinya. Kita prinsip bahwa suami dari satu istri, istri dari satu suami gitu ya. Ini sudah sangat kentara sekali bahwa memang Kristus hanya mati bagi mempelainya, orang yang pasangannya gitu ya. Dan kemudian Roma 8 ayat 29 ini dia bagaimana orang Arminian mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Ini jelas karena memang Allah sudah memilih. Dan kalau seandainya konsep Arminian itu benar, sementara mereka menekankan anugerah itu tergantung dari manusia, lalu di mana bagian orang-orang yang dipilih ini? Sementara di sini Allah jelas-jelas mengatakan bahwa ada orang-orang yang dipilih. Lalu juga misalnya di Yohanes pasal 6 ayat 27, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Ini perkataan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Ya, ini kan menunjukkan bahwa memang Allah Bapa itu sudah punya orang-orang yang akan diberikan kepada Tuhan Yesus, dan mereka akan datang kepada Tuhan Yesus. Dan kalau Allah Bapa sudah memilih kita, maka entah bagaimana caranya, kita itu akan dianugerahkan iman itu Bapak Ibu. Sehingga anugerah itu merupakan anugerah yang pasti dan tidak dapat ditolak. Inilah poin keempat Bapak Ibu. Ya, anugerah yang tidak dapat ditolak. Apa itu anugerah yang tidak dapat ditolak? Ya. Kita lihat dulu konsep anugerah Bapak Ibu ya. Anugerah dengan hadiah itu bedanya apa ya? Anugerah dan hadiah bedanya apa ya? Eko. 5 tahun kemudian. Hah? Pas, memo. Habis ini Bang Berkat siap-siap ya. Hadiah nggak cuma-cuma ya? Oh. Foto. Ketahuan banget orang Bang ya. Bang Berkat apa? Ya, anugerah itu pemberian yang diberikan kepada orang yang tidak layak untuk mendapatkannya. Kalau hadiah
Hadiah ulang tahun emang dia bikin sesuatu, enggak kan ya? Hadiah itu pemberian yang diberikan kepada orang yang layak untuk mendapatkannya. Apresiasi, reward, dia ulang tahun kita kasih hadiah, dia sedang ada achievement apa gitu kita kasih hadiah. Tapi anugerah, kita kasih sesuatu yang nilainya tidak terhingga kepada orang yang tidak layak mendapatkannya. Dan sebenarnya anugerah itu ada tingkatannya juga ya. Jika misalnya ada seorang yang membunuh anak kita gitu ya, dan kemudian dia dijatuhi hukuman mati, dan kita membiarkan orang itu diberlakukan hukuman, itu keadilan Bapak Ibu. Tapi kalau kita mengatakan bahwa si pembunuh itu jangan dihukum mati, itu belas kasihan. Tapi kalau kita membawa si pembunuh anak kita ini masuk ke dalam rumah kita, mengadopsi dia sebagai anak kita, memberikan seluruh kasih sayang kita kepada dia, menerima hak istimewa seperti anak kita sendiri, bahkan mendapatkan hak warisan, itu anugerah. Bagi saya Bapak Ibu, kebaikan apapun yang dilakukan oleh si pembunuh anak itu adalah buruk di mata saya, karena dia sudah melakukan kejahatan yang sangat-sangat mengerikan dan menjijikkan. Apakah ketika si pembunuh itu misalnya ya, beramal ratusan juta rupiah di berbagai panti asuhan, kemudian saya mengatakan, oke, saya melupakan kejahatannya. Enggak Bapak Ibu. Apakah ketika si pembunuh anak saya itu misalnya katakanlah dia dokter, dia berhasil menyembuhkan dan menyelamatkan orang yang sedang sekarat, apakah secara otomatis saya bisa terharu dan mengatakan, ternyata dia orang baik ya, enggak sia-sia dia bunuh anak saya. Apakah begitu? Bahkan kalaupun dia kasih saya uang seratusan juta, nggak akan merubah rasa sakit hati saya kepada si pembunuh anak itu. Nggak akan. Tapi pada akhirnya, saya bisa menerima dia di rumah saya adopsi dia, saya jadikan dia seperti anak saya sendiri, memberikan kasih saya, seperti saya mengasihi almarhum anak saya misalnya ya. Ini yang dinamakan anugerah. Hanya dalam keadaan menjijikkanlah pemberian itu dinamakan anugerah. Itu persis kayak kita Bapak Ibu. Kalau kita tuh kalau udah benci sama orang ya, benci banget gitu ya. Dia mau pakai parfum semahal apapun, di hidung kita tetap bau tai kambing, benar nggak? Sebaik apapun yang dia lakukan, kita benci sama dia. Kita dikatakan seperti itu Bapak Ibu di dalam Alkitab. Kita ini seteru Tuhan. Bukan musuh loh, seteru. Apapun yang kita lakukan itu jijik di hadapan Tuhan. Jijik, menjijikkan. Dan kita tuh seperti pembunuh anak ini Bapak Ibu. Dalam keadaan yang mengerikan itu Tuhan tolong kita, Tuhan pilih kita. Menikmati anugerah bersama dengan Tuhan. Di saat kita mati secara rohani, gak bisa respons apa-apa kepada anugerah Tuhan. Ia mengaruniakan Kristus Yesus kepada kita untuk mati bagi kita. Dan dia berikan Roh Kudus kepada kita, orang-orang yang tidak layak ini. Kita melebihi si pembunuh anak itu Bapak Ibu. Berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan dari kita lahir sampai sekarang menyakiti hati Tuhan. Dan kemudian itu anugerah ya Bapak Ibu ya. Anugerah itu pemberian kepada orang yang tidak layak. Lalu apa itu anugerah yang tidak dapat ditolak? Apakah kita seperti ini kuda atau keledai ya? Keledai ya. Keledai yang ditarik tapi dia nggak mau, aduh saya nggak mau, saya nggak bisa menolak ini gitu ya, ditarik gitu hidungnya. Apakah kita seperti itu Bapak Ibu? Bapak Ibu, bila Tuhan itu sudah memilih orang-orang yang akan dia selamatkan, dia akan memberikan Roh Kudus untuk mengubah mereka dari orang-orang yang penuh kebencian, orang-orang yang naturnya itu selalu ingin berbuat dosa, orang-orang yang tadinya itu sangat-sangat menikmati dosa, maka berubah menjadi orang yang penuh kasih. Maka tidak ada seorang pun yang akan menahan anugerah itu. Nah, ini akan ada muncul pertanyaan Bapak Ibu ya. Kalau begitu, apakah manusia itu nggak punya kehendak bebas sehingga bisa menolak anugerah itu? Berarti manusia itu kayak robot dong ya. Anugerah tidak ada, berarti Tuhan kasih kita kayak dipaksa gitu ya untuk menerima anugerah itu. Kemudian berarti kalau anugerah itu tidak dapat ditolak, selama ini kita dipaksa sama Tuhan dong untuk melakukan apa yang tidak ingin kita lakukan. Nah, ini kita perlu memahami konsep kedaulatan Allah dulu ya secara umum. Bapak Ibu, jodoh itu di tangan manusia atau di tangan Tuhan sih? Kok? Hah? Berarti kau tidak percaya kedaulatan Tuhan ya? Berarti
Ros itu Tuhan yang kasih atau kau yang pilih? Bang Berkat siap-siap ya. Hah? Bingung. Bang Berkat, Atria itu kau yang pilih atau Tuhan yang kasih? Bapak Ibu, Mazmur 139 ayat 16. Baca sama-sama, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Menunjukkan bahwa Tuhan sudah menuliskan hari-hari yang akan terjadi. Ya. Amsal 20 ayat 24. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Ya. Jadi tadi waktu mau ke sini, waktu mau naik tangga, kaki kanan atau kaki kiri duluan itu dipaksa nggak sama Tuhan? Tadi waktu buka pintu gereja pakai tangan kiri atau tangan kanan itu kita dipaksa nggak sama Tuhan? Padahal Tuhan yang tentukan loh. Mungkin kita bilang, sebenarnya tadi saya mau buka pakai tangan kiri, cuman tahu, tapi karena tangan saya itu yang kanan itu pegang tas, ya, jadi saya mau buka pakai tangan kiri. Tuhan paksa saya buka pintu gereja itu pakai tangan kanan, karena tangan kiri ini kan katanya tangan tit gitu ya, tangan kotor gitu ya. Terus harus lebih sopan buka tangan kanan. Akhirnya kami berdebat dulu, contoh makanya saya terlambat gitu. Saya dipaksa sama Tuhan buka gereja itu harus pakai tangan kanan, itu tangan sopan gitu ya. Apakah seperti itu? Kita merasa nggak dipaksa kan sama Tuhan? Waktu buka pintu gereja pakai tangan kanan, tapi itu katanya langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Amsal 16 ayat 1, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa tetap pada akhirnya itu adalah Tuhan yang menentukan. Sekalipun manusia itu dapat menimbang-nimbang, ini menunjukkan bahwa tetap ya manusia itu punya kebebasan untuk memikir. Tapi pada akhirnya Tuhan yang tentukan. Tapi apakah kita merasa dipaksa oleh Tuhan ngomong sesuatu? Enggak kan? Nah, kalau ngegibah gitu ya, giliran ngegibah baru kita bilang, iya saya dipaksa sama Tuhan begitu. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ini jelas sekali Bapak Ibu, semua itu Tuhan yang tentukan. Bahkan kalau Tuhan Yesus katakan, sehelai rambut pun jatuh itu tanpa Tuhan menentukan, itu gak akan jatuh. Sampai hal yang sedetail itu loh Bapak Ibu. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah, semua yang terjadi di kolong langit ini itu ditetapkan oleh Tuhan. Sampai rambut-rambut kita yang rontok itu juga ditetapkan oleh Tuhan. Ya. Tetapi, sekalipun Tuhan menetapkan segala sesuatu, Tuhan tidak pernah menjadikan manusia itu robot dan dikontrol oleh sebuah remote. Tuhan itu bekerja sedemikian rupa sehingga manusia tidak pernah dipaksa untuk melakukan sesuatu. Ya. Tuhan itu bekerja sehingga tidak akan pernah bertabrakan dengan kehendak manusia. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Allah, ya kalau mau dikaitkan dengan konsep anugerah yang tidak dapat ditolak ini. Allah memampukan orang berdosa yang dia pilih untuk ditebus, ya, dan merespons panggilan Injil sehingga rencana pilihan Allah itu pasti akan terjadi. Dan Allah itu membuat setiap orang yang dia sudah pilih, ya, Allah itu akan membuat setiap orang yang dia sudah pilih itu menjadi percaya pada Yesus dengan cara yang disukai oleh manusia itu tanpa merasa terpaksa. Ya, kita tuh kayak gini nih, orang yang lagi di padang gurun, kita kayak orang yang digambar ini ya. Kita udah berhari-hari di padang gurun, kemudian ada sebotol air minum di depan kita. Bayangin ya Bapak Ibu 3 hari nggak minum-minum, tiba-tiba kita tuh dikasih di botol sebotol minum, ya. Kita nggak akan mungkin menolak ya, nggak akan mungkin kita menolak. Tapi itu pilihan orang itu kan untuk minum, dia bisa pilih kan saya mau minum atau enggak. Tapi nggak mungkin dia tolak kok. Itu anugerah yang luar biasa. Dia gak akan merasa terpaksa untuk minum air itu. Dia akan sangat menyukai untuk minum air itu. Bapak Ibu seperti itu juga kita. Roh Kudus itu diberikan oleh Allah di dalam hati manusia agar manusia itu bisa merespons tanpa dia merasa saya terpaksa untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Sama orang ini dia gak akan terpaksa, tapi itu pilihan dia.
Tapi dia gak terpaksa, dia sangat menyukai untuk minum air itu. Bapak Ibu, ini yang Tuhan kerjakan di dalam hati kita. Di dalam keadaan yang menjijikkan, natur kita berdosa, total depravity. Allah bekerja melalui Roh Kudus untuk supaya kita bisa merespons anugerah Tuhan itu. Untuk supaya kita tuh bisa mengatakan, Tuhan, aku butuh juru selamat. Tuhan, aku manusia yang berdosa. Aku tercela Tuhan, dan aku hanya butuh Engkau sebagai satu-satunya juru selamat. Bapak Ibu, mustahil sekali waktu ketika Tuhan menarik kita kepada Kristus. Itu mustahil sekali Tuhan tidak ubah hati kita. Sehingga kita akan datang kepada Tuhan itu dengan sukarela. Maka firman Tuhan yang tadi kita baca Bapak Ibu. Dikatakan di sini, kamu akan kuberikan hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Bapak Ibu, semata-mata itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita? Saya sekarang gak terlalu peduli ya Bapak Ibu ya, gak terlalu peduli apakah kita merasa kita ini orang pilihan Tuhan atau bukan. Karena ternyata di dalam Alkitab banyak orang yang merasa dia adalah orang pilihan. Tetapi pada akhir zaman nanti Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Dan dengan keras Tuhan mengatakan, enyalah engkau hai pembuat kejahatan. Saya nggak penting Bapak Ibu, Bapak Ibu ini merasa saya orang pilihan atau tidak. Yang saya mau tanya adalah, sudahkah kita punya hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin kita? Itu yang penting. Sudahkah kita benar-benar punya rasa haus akan firman Tuhan? Itu indikasinya Bapak Ibu. Sudahkah hati kita tuh benar-benar menggebu-gebu untuk menjaga kekudusan hidup kita? Dengan konsep bahwa saya ini orang pilihan Tuhan. Kenapa Tuhan memilih saya? Kenapa harus saya yang dipilih? Dan dengan dalam kondisi seperti itu kita akan hidup dengan rasa bersyukur. Dan hati kita, apakah kita betul-betul mencari Allah tiap-tiap hari? Atau jangan-jangan Bapak Ibu, khususnya untuk Bapak Ibu yang lahir dari Kristen. Jangan-jangan Bapak Ibu, kita nggak pernah ada satu momen untuk mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kebanyakan orang Kristen mengatakan, iya saya orang Kristen, saya dari lahir, papaku pendeta, omku pendeta. Tapi jangan-jangan Bapak Ibu, nggak ada satu momen di dalam hidup kita datang tertunduk di hadapan Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku mau percaya kepada Tuhan. Jangan-jangan sebenarnya nggak pernah Bapak Ibu. Dan sudahkah hati kita tuh benar-benar sadar, aku berdosa Tuhan, aku butuh juru selamat. Hati kita cek dulu Bapak Ibu. Nggak peduli ya, ini saudara orang pilihan atau enggak. Banyak yang ngaku orang pilihan tapi ternyata nggak pernah dipilih. Cek dulu hatimu bagaimana. Dan implikasi yang kedua Bapak Ibu, semangat untuk penginjilan. Kalau kita tahu bahwa ada orang-orang pilihan Allah, maka bukankah kita akan semakin semangat untuk menemukan mereka? Kalau kata Pak Stephen Tong, ini banyak orang-orang pilihan tuh lagi in the cost di Muslim gitu ya. Lagi in the cost di Buddha, lagi in the cost di ateis. Bukankah kita akan semakin menggebu-gebu untuk menemukan dan menjadi alat Tuhan? Tuhan, aku mau untuk menjadi alat Tuhan, menemukan orang-orang pilihan Tuhan. Ada banyak yang mengatakan begini ya, tadi kan contoh bilang itu Tuhan sudah memilih ya kan, ada orang-orang pilihan. Dan mereka pasti akan diselamatkan. Lah ngapain kita sibuk-sibuk PI? Ngapain repot-repot? Toh mereka juga bakalan selamat. Ini orang yang ngomong begini kemungkinan besar belum punya hati yang baru Bapak Ibu. Kita tahu bahwa keselamatan itu tidak mungkin terjadi tanpa adanya Injil ya. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Ya. Oleh sebab itu semua harus dengar Injil Bapak Ibu. Karena kita tidak tahu siapa orang pilihan itu. Nggak ada yang tahu. Itu nggak ada indikasinya, nggak ada ciri-cirinya di dalam Alkitab. Oh orang pilihan itu berjanggut gitu misalnya. Oh jadi kita kejar yang berjanggut. Atau orang pilihan itu yang botak begitu ya, kita cuma kejar yang botak. Enggak Bapak Ibu, nggak ada indikasinya sama sekali. Dan kalau orang kita itu betul-betul mengasihi Tuhan, maka kita akan melaksanakan dengan sepenuh hati apa yang Tuhan perintahkan. Jika kamu mengasihi aku, itu kata Tuhan Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, kadang-kadang kita ini suka nagih janji ke Tuhan ya. Tuhan katanya kau mau tolong saya, tapi perintah Tuhan kita tuh nggak lakukan. Justru harusnya makin semangat temukan sesama orang pilihan. Bapak Ibu, sebelum saya tutup khotbah saya, minggu depan itu seri terakhir ya. Saya mau kasih spoiler dulu.
Minggu depan Pak Henpri ya. Jadi harus dijawab ini Pak Henpri. Saya mau kasih spoiler dulu untuk minggu depan supaya Bapak Ibu mau datang minggu depan. Bapak Ibu, ini tulip ini itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Sehingga kalau Bapak Ibu lost satu, itu nggak akan ngerti yang lain. Ya, T itu akan menjadi konsekuensi logis dari U. Begitu seterusnya sampai P. Ya, perseverance of the saints atau ketekunan orang-orang kudus. Minggu depan itu kita akan bahas Bapak Ibu. Siapakah saints itu? Apakah mereka itu santo atau santa? Ya mungkin di dalam Katolik itu ada santo ini. Apakah mereka itu yang orang-orang kudus? Apakah mereka itu saja orang-orang kudus? Atau misalnya, apakah keselamatan seseorang itu bisa hilang? Banyak loh orang-orang Kristen itu yang dulunya tuh rajin banget, itu sekarang gak pernah ke gereja. Lah mereka itu tadinya masuk surga terus akhirnya masuk neraka ya. Lah katanya orang sudah dipilih. Gitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan orang yang murtad? Apakah dia itu adalah orang pilihan? Lalu kalau orang pilihan walaupun murtad tetap masuk surga dong? Itu gimana ceritanya? Datanglah minggu depan Bapak Ibu. Enak loh Pak Henpri sudah kasih ini kisi-kisi loh. Ya. Jadi Bapak Ibu, makanya saya katakan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu udah mendengarkan tulip ini, maka itu akan ada sesuatu perubahan yang besar terjadi dalam hidup kita. Kita merasa bahwa saya orang pilihan, saya bersyukur saya dipilih dari sekian miliar. Dan sebagai orang pilihan, maka kita harus melakukan apa yang Tuhan kerjakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, kalau Tuhan sudah memilih kami dari sekian miliar orang. Dan Tuhan memilih kami bukan karena kami hebat ya Tuhan, tapi itu karena kehendak Tuhan memberikan anugerah kepada setiap kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya kami benar-benar hidup di dalam ucapan syukur yang luar biasa akan kasih Tuhan ini. Dan kami mengerjakan keselamatan kami ini, sehingga kami adalah orang-orang yang menunjukkan bahwa Kristus adalah satu-satunya juru selamat di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.